Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Lutfi Azizi Kudrayandin, mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu kan, ada 3 jenis perusahaan berdasarkan operasional. Yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Nah, untuk pendapatannya disebut dengan pendapatan jasa, atau biasa disebut dengan service revenue. Di perlengkapan perusahaan jasa ini berupa perlengkapan alat tulis kantor atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Nah, itu tadi perusahaan jasa. Yang kedua ada perusahaan dagang. Perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagang dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang dagangan tersebut. Untuk pendapatannya biasa disebut dengan sales atau penjualan. Di perusahaan dagang terdapat beberapa persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar dan akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Jadi, jika barang dagangan tersebut terjual, maka baru bisa dikatakan memberikan manfaat barang tersebut. Jika barang tersebut belum terjual, maka belum bisa dikatakan memberikan manfaat. Yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Perusahaan yang aktivitas operasionalnya membeli bahan baku, mengolah bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Nah, barang jadi dan menjual barang jadi tersebut kepada pembeli maksudnya. Jadi dia kapan sih barang baku itu dapat dikatakan memberikan manfaat? Maka jawabannya, ketika persediaan itu sudah dipakai untuk menghasilkan barang jadi, maka ketika barang baku tersebut telah dipakai untuk menghasilkan barang jadi, selama persediaan itu belum digunakan untuk menghasilkan barang jadi, maka persediaan tersebut belum bisa dikatakan memberikan manfaat. Jadi jawabannya bukan ketika persediaan tersebut terjual ya. Lalu yang kedua ada persediaan barang dalam proses. Persediaan dalam barang dalam proses itu yaitu persediaan berupa barang dagang, barang yang belum selesai atau masih proses menjadi barang jadi sampai akhir periode. Yang ketiga ada persediaan barang jadi, yaitu persediaan berupa barang yang sudah selesai tanpa selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Oh iya, ada yang ketinggalan. Untuk beban perusahaan jasa, dalam satu periode berupa beban-beban operasi. Sedangkan beban-beban untuk perusahaan dagang dan manufaktur, untuk satu periodenya terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan yang biasa disebut dengan HPP, dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi umum. Nah, berbicara soal HPP, apa sih HPP itu? HPP itu total harga. Sebelumnya HPP itu harga perolehan ya. HPP itu total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. HPP merupakan kelompok beban. Jadi saldo normalnya adalah debit. Di luar biasa HPP ini disebut dengan cost of goods sold atau COGS dalam bahasa Inggrisnya. Harga perolehan atas barang dagangan adalah sebuah pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai dengan barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Nah, kalian harus bisa nih mana membedakan harga perolehan dan mana harga perolehan dan mana harga pokok penjual. Saya kasih ilustrasi ya untuk memahami harga perolehan. Misalnya nih, toko elektronik Bambang berada di Kota Padang yang membeli 100 unit televisi di grosir elektronik di kawasan Tanah Abang, Jakarta dengan harga berapa ya? 5 juta lah, 5 juta per unit. Pengiriman televisi ini menggunakan ekspedisi darat. Biaya pengirimannya sebesar 20 juta. Jadi untuk harga perolehan dari 100 televisi ini adalah 520 juta rupiah. Sehingga harga perolehan per unitnya adalah 5.200.000 didapatkan dari 520 juta tadi yang sudah ditambahkan dengan biaya pengiriman dibagi dengan total televisi yang dibeli 100, jadi 5.200.000.
Nah, itu tadi untuk harga perolehan. Sekarang ilustrasi untuk memahami HPP. Nah, pada bulan April 2021, perusahaan membeli 150 unit barang dagangan dengan harga perolehan per unit $15. Selama bulan April terjual 100 unit barang dengan harga $20 lah. Maka dari ilustrasi ini penjualan untuk bulan April 2021, maka 100 unit yang terjual tadi itu dikali dengan $20 yang harga jual yang terjual tadi itu, maka ditotalkan yaitu $2.000. Sedangkan HPP untuk bulan April 2021 tersebut adalah 100 unit dikali dengan harga perolehannya yaitu $15 harga jualnya. Jadi 100 kali $15 sama dengan $1.500. Sehingga laba kotor untuk bulan September 2020 sebesar $500. Sedangkan 50 unit yang belum terjual sampai sekarang 30 April 2021 disebut sebagai persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories dengan nilai sebesar 50 unit dikali dengan $15 yaitu $750. Nah, nilai persediaan akhir inilah yang akan menjadi nilai persediaan barang dagangan awal untuk tanggal 1 Mei 2021. Jadi, ya untuk mencari HPP itu bukan yang terjual itu ya, di beda loh $500 tadi itu, yang satu $2.000, yang satu $1.500. Jadi HPP-nya adalah yang 100 unit dikali dengan $15 tadi. Jadi HPP-nya didapatkan $1.500. Apa istilah-istilah yang harus kamu ketahui? Yang pertama, persediaan barang dagangan awal atau beginning inventories. Persediaan barang dagangan awal adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan barang dagangan akhir di periode sebelumnya, seperti contoh soal tadi. Lalu pembelian atau purchase. Purchase adalah total harga perolehan atas barang dagangan yang dibeli untuk periode untuk satu periode. Ini bisa lah kalian ya, apa itu purchase itu pembelian. Yang ketiga ada persediaan. Barang tersedia untuk dijual atau cost of goods sold. Cost of goods available for sale. Beda dari. Adalah total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan dagangan awal ditambah pembelian bersih. Itu tadi untuk cost of goods available for sale. Nah, sekarang baru masuk COGS atau cost of goods sold, harga pokok penjualan. HPP adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Lalu yang kelima ada persediaan barang dagangan akhir atau ending inventories. Ending inventories itu adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Atau sisa-sisanya yang belum terjual. Dalam transaksi, pembelian barang dagangan sering terdapat adanya biaya angkut. Biaya angkut ini bisa ditanggung oleh penjual, bisa ditanggung oleh pembeli. Nah, tergantung pada kesepakatan yang ditulis dalam faktur. Ada dua jenis kesepakatan yang terkait dengan biaya angkut. Yang pertama, FOB shipping point adalah suatu syarat di mana kesepakatan itu kepemilikan atas barangnya sudah beralih dari gudang penjual. Misalnya nih, kalian itu belanja ke saya, berarti dari gudang saya, udah keluar dari gudang saya serahkan ke kurir, berarti itu barang tersebut udah punya kalian yang nanggung biaya angkut, kalian nanggung semuanya, kalian yang bertanggung jawab dengan barang itu. Saya sudah lepas tangan lagi, bukan barang saya. Lalu ada FOB destination point. FOB destination point ini suatu cara kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih ketika barang tersebut sudah sampai di tangan kalian atau di gudang kalian. Maka biaya angkut yang tersebut ditanggung oleh si penjual. Terus di akuntansi perusahaan dagang ini biasanya ada diskon ya, yang seperti N/30, N/20, N/10, N/30. Kalian ngerti nggak? Makanya simak ya. Nah, yang pertama N/30. Maksudnya pembeli harus melunasi paling lambat dalam waktu 30 hari melunasi hutang tersebut. Dari tanggal transaksi, setelah tanggal transaksi, dan tidak mendapatkan diskon. Yang kedua ada 2/10 N/30. Maksudnya
pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila melunasi barang dagangan dalam waktu 10 hari setelah tanggal transaksi. Dan paling lama pembayarannya yaitu 30 hari setelah tanggal transaksi. Yang ketiga ada end of month atau EOM. Artinya, harga faktur harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan dan tidak ada mendapatkan diskon. Dan yang terakhir ada syarat 2/15 EOM. Artinya, jika pembayaran dilakukan dalam waktu 15 hari, maka pembeli akan mendapatkan potongan 2%, tetapi paling lambat pada akhir bulan pembayarannya. Perlu diketahui, jika ada syarat-syarat seperti tadi, maka penjualan barang dagangan tersebut dijual secara kredit, bukan secara tunai ya. Ingat. Yang membedakan akuntansi perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu, ini dia, ada jurnal khususnya. Di akuntansi perusahaan dagang itu banyak sekali jurnal khususnya. Yang pertama ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini, perusahaan mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Yang kedua, jurnal penjualan. Di sini perusahaan mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan secara kredit. Nah, tadi jurnal penjualan pembelian tadi itu adalah secara kredit ya. Lalu yang ketiga, jurnal penerimaan kas. Di sini perusahaan mencatat semua transaksi penerimaan uang secara tunai. Lalu yang keempat, jurnal pengeluaran kas. Di sini perusahaan mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran kas secara tunai. Nah, yang dua ini juga secara tunai. Pengeluaran kas dan penerimaan kas jurnalnya. Dan yang terakhir adalah jurnal umum, di mana perusahaan mencatat transaksi-transaksi yang tidak tertampung lagi di 4 jurnal khusus tadi. Untuk siklus perusahaan dagang sama ya, dengan jasa sama, tidak ada yang membedakannya. Cuma yang membedakannya adalah sistem pencatatannya, apakah perpetual atau periodik. Atau ya, apa sih beda dari kedua sistem pencatatan tersebut? Nah, itu saya akan membuat video terpisah mengenai hal itu. Tapi saya akan beri spoiler sedikit kepada Anda untuk perbedaannya. Pasti banyak yang tahu bahwa untuk perpetual dan periodik itu bedanya. Kalau perpetual pasti menggunakan kartu persediaan, sedangkan periodik menggunakan kartu persediaan. Kartu persediaan itu yaitu sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan persediaan. Sehingga nilai persediaan dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir kartu persediaan. Jadi untuk perpetual menggunakan kartu persediaan, sedangkan periodik tidak menggunakan. Lalu perbedaannya, untuk di perpetual, setiap transaksi yang berhubungan dengan barang dagang, misalnya seperti pembelian, retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagangan, dan penjualan serta retur penjualan. Maka untuk perpetual ini langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan. Sedangkan untuk periodik tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan barang dagangan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan. Sebenarnya masih banyak lagi. Saya tidak akan memberikan spoiler lagi, maka kalian harus nonton video saya di bagian inventory ya. Jangan lupa tonton ya. Oh, sudah. Cek langsung semua. Mungkin ini saja cukup ya untuk sampai di sini pembahasan mengenai akuntansi perusahaan dagang. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.